Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Joko Sutopo. Saya dari SMA Negeri 1 Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bapak Ibu, eh, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bimbingan teknis guru belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM tahap 2, yaitu tahap pengimbasan. Nah, siap-siap Bapak Ibu ya. Pada tahap ini Bapak Ibu akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Antara lain, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional, kemudian yang paling penting adalah guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Pada kesempatan ini kita akan melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu selama 32 jam. Bayangkan Bapak Ibu, 32 jam kita belajar secara online, secara mandiri. Nah, pembelajaran ini dapat diatur secara fleksibel. Nah, program Bintek Guru Belajar Seri AKM ini disusun dengan memadukan tahapan dan pendekatan modular yang memfasilitasi peserta melakukan personalisasi pembelajaran. Nah, selain itu program ini dapat mendorong guru dan untuk saling belajar dengan guru yang lain dalam berbagai hal praktek baik dalam pembelajaran. Oke, selamat belajar. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, tetap semangat. Kita pada kesempatan ini akan mengulas sedikit tentang latar belakang atau yang mendasari mengapa dilakukan asesmen kompetensi minimum. Nah, bisa kita lihat bahwa pada hasil PISA membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar menengah masih kurang memadai. Nah, pada tahun 2018 bisa kita lihat di grafik, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Nah, kemudian sama halnya dengan keterampilan matematis dan sains, ada sekitar 71% kurang lebih siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika, dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Nah, skor PISA Indonesia masih stagnan Bapak Ibu. Jadi sekitar dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir ini masih stagnan, berada di rata-rata rendah. Nah, kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana? Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang atau pada tahun 2021 ini, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Bapak Ibu, untuk tahun 2020 kemarin adalah dilakukannya ujian nasional yang terakhir kalinya. Untuk tahun 2021 ini akan diganti dengan asesmen nasional. Nah, kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kemendikbud dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Kemudian apa sih pentingnya asesmen nasional? Bisa kita lihat pada gambar di layar bahwa asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan yang seperti apa yang diharapkan? Nah, peningkatan mutu pendidikan
tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pembelajaran dan nilai ujian akhir. Apapun lah sebutannya, keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kesakaman hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan di abad ke-21, di mana secara umum siswa wajib memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Inilah yang diharapkan bahwa siswa kita familiar dengan teknologi, familiar dengan lingkungan, memiliki karakter, memiliki budi pekerti yang luhur, dan seterusnya. Nah, ini adalah perubahan ujian nasional ya. Nah, situasi saat sebelum ada arahan kebijakan baru bahwa materi ujian nasional terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran. Adanya ujian nasional masih menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua khususnya ya, karena menjadi indikator keberhasilan ya. Jadi salah satunya menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Ujian nasional seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Seharusnya begitu ya. Kemudian ujian nasional hanya menilai aspek kognitif dan dari hasil belajar. Ujian nasional masih belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Nah, ini adalah arahan kebijakan baru ya. Di layar di sebelah kanan ada arahan kebijakan baru. Kita lihat apa yang diukur. Yang diukur adalah literasi, numerasi, dan karakter. Kemudian siapa yang menjadi sasaran? Sasarannya adalah siswa kelas 4, kelas 8, dan kelas 11. Kelas 4 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA, SMK, atau sederajat. Sehingga mendorong guru untuk memperbaiki mutu pembelajaran, mendorong sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran, dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi atau dasar seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang menjadi program Kemendikbud ini bisa terlaksana dan Bapak Ibu di sekolah bisa menyiapkan secara maksimal apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab, sehingga asesmen kompetensi minimum dan survei karakter nanti mampu menjadi tolak ukur kualitas pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, masih tetap semangat mengikuti program tahap 2 yaitu pembebasan, bahwa pada tahun ini akan banyak tugas-tugas yang menanti. Selanjutnya yaitu tahap bimbingan teknis. Di Bapak Ibu, belum kita masuki materi bimbingan teknis, biasanya kita diminta untuk mengerjakan soal pretest ya. Diminta untuk mengerjakan pretest program asesmen. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan kita sebelum mengikuti proses dan setelah mengikuti proses. Jadi pretest itu bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal sebelum kita mengikuti proses belajar. Bapak Ibu yang berbahagia, apa sih konsep asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Ya, sekolah itu bisa madrasah, bisa kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa Bapak Ibu yang mendasar. Jadi
hasil belajar siswa yang mendasar. Apa itu? Literasi, numerasi, dan karakter. Nah, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan. Jadi lingkungan itu juga sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar. Kemudian informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama. Yang pertama adalah AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM untuk mengukur kompetensi mendasar antara lain adalah literasi membaca dan numerasi siswa. Kemudian survei karakter untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Kemudian untuk setelah kita mengikuti pretest, setelah kita mengisi pretest agar kegiatan bisa efektif dan maksimal, maka kita harus mengikuti instruksi atau arahan, mengikuti hal-hal sebagai berikut. Di antaranya adalah instruksi pembelajaran dengan tidak mengikuti instruksi. Jadi instruksi yang ada di layar diikuti dibaca dengan sesama sehingga kita bisa melanjutkan. Kemudian mempelajari secara sama semua konsep, kemudian mengisi kuis dan diskusi dengan benar-benarnya, jadi kita diminta untuk serius. Kemudian yang terakhir adalah melakukan diskusi. Nah, apa sih tujuannya asesmen nasional? Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Jadi saya ulang-ulang, jadi bahwa asesmen nasional tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar. Nah, apa sih manfaat asesmen nasional? Manfaatnya adalah bahwa asesmen nasional dirancang untuk memotret mutu input, ya, mutu proses dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah. Asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah dengan responden, murid, guru, dan kepala sekolah. Responden murid terdiri dari, kalau SD sekolah dasar itu sekitar 30 siswa, 30 murid, dan 45 murid SMP, SMA, SMK. Nah, siswa-siswa ini dipilih secara acak oleh Kemdikbud untuk menjadi responden. Nah, tes dan kuesioner murid disimpan, diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi. Jadi beda dengan guru dan kepala sekolah. Kalau guru, semua guru menjadi responden, kemudian diberi waktu 2 minggu, diminta untuk mengisi kuesioner secara mandiri. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring, ya, tentunya tanpa pengawasan, karena mandiri jadi tanpa pengawasan. Kepala sekolah juga demikian, diberi waktu 2 minggu, kemudian diminta untuk mengisi kuesioner secara mandiri, secara daring, tanpa pengawasan. Itu Bapak Ibu. Jadi manfaatnya adalah, ya, selain sebagai ukuran kinerja sekolah, juga umpan balik bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kemdikbud. Bapak Ibu yang dimanapun Anda berada, tetap semangat, bahwa di era saat ini guru juga dituntut untuk familiar dengan teknologi, peka terhadap lingkungan, dan berkarakter. Kemudian asesmen nasional, nah seperti tadi saya sampaikan bahwa alur asesmen nasional yaitu respondennya adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Kemudian yang diukur adalah literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian hasilnya adalah hasil belajar kognitif,
hasil belajar sosial emosional, kemudian karakter input, dan proses pembelajaran, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita tidak lelah menunggu siswa-siswa kita. Bapak Ibu, asesmen kompetensi minimum, kata minimum mengacu pada tidak semua konten dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Jadi cukup jelas ya, tidak semua konten. Jadi tidak seluruh konten kurikulum diukur dalam AKM. Kemudian AKM akan mengukur keterampilan dasar. Tadi seperti saya sampaikan tadi bahwa literasi dan numerasi. Kemudian apa itu literasi dan numerasi? Itu adalah merupakan kemampuan bernalar tentang teks, angka, sudah dibangun dalam satu learning progression. Nah, hasil ukur AKM, hasil asesmen kompetensi minimum tidak dilaporkan menjadi hasil individu, namun dilaporkan sebagai agregat yang fokus pada peningkatan internal. Nah, AKM berbentuk survei. Nah, seperti tadi AKM berbentuk survei. Sampelnya adalah siswa kelas 4, kelas 8, dan kelas 11. Kemudian literasi membaca, apa sih literasi membaca itu? Nah, bisa kita lihat, literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, ya, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Apa sih kemampuan numerasi itu? Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Kemudian survei karakter. Nah, karakter di sini adalah difokuskan pada profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu? Apa saja itu? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Ya. Kemudian survei lingkungan belajar. Nah, iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Iklim belajar. Jadi di kelas itu bagaimana, suasananya di luar kelas bagaimana, kemudian keamanan sekolah bagaimana, iklim kebinekaan sekolah bagaimana, ya. Kemudian indeks sosial ekonomi, pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Kualitas pembelajaran, kemudian kualitas pembelajaran yang manajemen kelas, dukungan afektif, sikap, gitu, aktivasi kognitif, ya. Kemudian pengembangan guru, refleksi dan perbaikan pembelajaran. Jadi apakah guru itu mau belajar, mau mengevaluasi misalkan kesalahannya, dukungan untuk guru apakah mau berdiskusi dengan teman sejawatnya, mengevaluasi, memperbaiki cara mengajarnya, dan seterusnya. Itu yang dilakukan survei lingkungan belajar. Nah, selanjutnya adalah AKM sebagai pengukuran kinerja satuan pendidikan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa AKM memetakan satuan pendidikan dan daerah berdasarkan kompetensi minimum. Anda bisa lihat regulasi-regulasi. Kemudian komponen AKM antara lain adalah literasi membaca, itu kontennya adalah teks informasi, teks sastra. Kalau numerasi kontennya adalah bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan uncertainty, kemudian aljabar. Kemudian proses kognitifnya, kalau literasi membaca itu terdiri dari menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Kalau numerasi, proses kognitifnya adalah pemahaman, aplikasi, kemudian penalaran. Jadi saling keterkaitan. Jadi antara literasi membaca dan numerasi saling keterkaitan. Kemudian dari sisi konteks antara literasi membaca dan numerasi itu sama. Jadi personal, sosial budaya, saintifik, dua-duanya sama.
Kemudian bentuk soal dalam soal AKM itu bentuknya adalah ada objektif dan non objektif. Objektif itu seperti apa? Objektif adalah berupa pilihan ganda dengan jawaban satu jawaban benar, kemudian pilihan ganda yang kompleks dengan jawaban lebih dari satu yang benar. Jawaban benarnya lebih dari satu. Kemudian menjodohkan itu bisa berupa gambling begitu, atau yang selanjutnya adalah isian singkat atau angka, nama, benda yang sudah fix atau yang sudah jelas. Kemudian non objektif berupa soal-soal esai, jadi soal-soal pertanyaan yang di sana butuh penalaran yang baik. Nah, kemudian di tahap terakhir yaitu tahap pengimbasan. Nah, Bapak Ibu, biasanya setelah kita mengikuti program BIMTEK, kita diminta untuk mendokumentasi video untuk pengimbasan. Jadi video pengimbasan yang kita lakukan, kita dokumentasi berupa video, kemudian kita unggah di link YouTube dengan memasukkan link video tersebut ke tautan yang diberikan atau kartu yang diberikan oleh akun tersebut, akun guru belajar ya. Jadi ada kartu pada akun guru belajar. Nah, link tersebut kemudian kita copy, kemudian kita klik tautan, kemudian kita kopikan di situ linknya sehingga muncul. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah seperti ini. Login di sebagai peserta guru belajar seri AKM, kemudian selanjutnya pada SIM guru belajar seri AKM kita pilih SIM guru belajar seri AKM. Kita klik selengkapnya atau kita klik di situ, kita akan muncul halaman seperti yang ada pada layar. Ya. Jadi nanti setelah kita klik SIM guru belajar seri AKM, maka kita akan ditunjukkan pada halaman seperti yang ada di layar. Jadi di situ ada tulisan bergabung, itu maksudnya adalah kalau kita ingin bergabung di grup Telegram, kita bisa bergabung di grup Telegram guru-guru seluruh Indonesia, semua peserta AKM. Kemudian setelah kita mengikuti BIMTEK, maka kita bisa cek sertifikat kita di situ setelah kita berhasil selesai atau tuntas. Nah, di tautan bawah itu, masukkan tautan itu maksudnya adalah untuk memasukkan link video yang sudah kita buat. Nah, seperti ini kolomnya. Kemudian jika kita sudah yakin bahwa link kita sudah benar, maka kita tinggal klik kirim. Kita bisa melihat berapa orang yang sudah buat sebagainya. Bapak Ibu yang berada di seluruh tanah air, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Kita sama-sama belajar, apa yang kita lakukan semoga bermanfaat bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, kemajuan pendidikan Indonesia. Salam guru, salam belajar, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam